Ya, pemirsa, pemerintah telah meminta maaf kepada masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, khususnya dalam pelaksanaan PPKM darurat. Dan pemerintah juga belum memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM darurat Jawa dan Bali. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, khususnya dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat di wilayah Jawa Bali sejak 3 Juli lalu. Meski demikian, pemerintah memastikan hingga kini masih berusaha keras untuk menekan laju peningkatan COVID-19 di tanah air. Luhut menegaskan pihaknya hingga kini terus melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM darurat ini, khususnya dalam mengambil keputusan apakah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak. Untuk itu, Luhut memastikan untuk dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan hasil evaluasi tersebut sambil menunggu keputusan Presiden. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjang lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Sementara itu, pemerintah kembali menambah anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,4 triliun. Keputusan ini dipastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Presiden Jokowi menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Dengan menyikapi perkembangan COVID, kita lihat perlindungan sosial akan naik dari 153,8 triliun menjadi 187,84 triliun. Tadi yang untuk berbagai tambahan bagi bantuan sosial. Kesehatan yang kemarin sudah naik dari 172 triliun ke 193,93 triliun, sekarang akan naik lagi menjadi 214,95 triliun. Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan terus menyisir anggaran kementerian dan lembaga yang bisa dialihkan untuk anggaran penanganan COVID-19 untuk membantu masyarakat sekaligus membantu dunia usaha pulih kembali. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan dari Pros Capital. Dan Pak Alfred tadi sudah disampaikan, ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, berarti di pekan ini akan diumumkan oleh pemerintah apakah akan memperpanjang kembali durasi dari penerapan PPKM darurat atau cukup begitu. Tapi mengingat dengan penambahan kasus positif yang masih di angka 40 ribuan begitu, meskipun sempat turun dari 50 ribu ke 47 ribuan, tapi ini tentu masih dalam angka yang besar sekali begitu, Pak Alfred. Ya betul, memang pertimbangannya jadi memang semakin berat ya kalau berbicara masalah perpanjangan dari PPKM darurat ini. Karena tentu semakin diperpanjang tentu dampaknya juga akan semakin berat terhadap kondisi perekonomian kita. Tapi sekali lagi juga kalau kita lihat dari PPKM darurat yang kemarin diberlakukan di awal Juli, kita juga melihat reaksi pasar juga tidak terlalu cukup reaktif ya, artinya juga pasar melihat bahwa keputusan PPKM darurat yang lalu atau yang pertama di awal Juli itu memang menjadi sebuah keharusan, menjadi pilihan yang terbaik. Jadi kalau memang ternyata diperpanjang lagi, mungkin reaksi di market juga kita perkirakan juga tidak jauh berbeda, tidak akan terlalu cukup reaksi karena memang itu menjadi pertimbangan terbaik dengan melihat kondisi yang ada. Tinggal nanti bicara masalah target pencapaian IHSG sampai akhir tahun yang kemungkinan akan banyak mengalami revisi. Karena tadi bahwa pasar juga melihat bahwa
ketika diperpanjang pun oleh pemerintah ini menjadi sebuah tindakan yang harus dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian untuk dampak pandemi COVID-nya. Karena kita tahu bahwa pemerintah juga selain bicara masalah penanggulangan untuk yang gelombang kedua ini, pemerintah juga ternyata sangat cepat dan reaktif dalam mempercepat proses vaksinasi, sehingga itu akan menjadi solusi yang masih dianggap cukup baik oleh masyarakat. Itu dia. Adakah sentimen yang ini kita rasakan begitu saat ini? Akan dirasakan juga bagi pelaku pasar, khususnya investor dan trader begitu. Dalam artian mereka akan wait and see sampai ada penantian keputusan itu, atau mereka sudah price in sebenarnya hingga saat ini? Ya, kalau kita lihat kemungkinan market juga tidak akan terlalu agresif ya. Artinya market akan menunggu momentum bahwa pandemi yang gelombang kedua ini bisa betul-betul selesai atau turun tadi yang nanti direfleksikan dengan angka penambahan yang akan turun signifikan. Jadi memang lebih kepada wait and see, karena sekali lagi bahwa market sebenarnya sudah optimis bicara masalah recovery atau pemulihan dari pandemi ini, tinggal bicara masalah tertahan oleh gelombang kedua. Dan sampai sejauh ini kalau melihat IHSG yang masih kuat di 6.000 itu masih menunjukkan bagaimana memang market masih cukup optimis bahwa pemerintah kita bisa menyelesaikan untuk yang gelombang kedua. Oke, itu dia. 6.000 memang akhirnya masih menjadi tahanan kuat ya untuk batasan level bawah dari pergerakan indeks harga saham gabungan, dan semoga masih akan terus bertahan, mengingat hari ini hanya tersisa 1 hari saja, besok akan libur lagi Pak Arfad. Anda akan melihat pergerakan indeks akan mengarah kemana? Apakah masih tetap bertahan di 6.000 atau ada peluang ke 6.100 misalnya? Ya, kalau untuk peluang kemungkinan ada ya, kalau bicara masalah hari ini untuk menuju level 6.100. Walaupun tadi kita lihat hari ini kemungkinan bursa akan bergerak mix. Sisi sentimen positifnya kita lihat bahwa asing kan cukup agresif di pekan kemarin. Artinya kalau ini berlanjut lagi di awal pekan ini akan sedikit memberikan optimisme juga bagi domestic investor kita. Nah, memang kendalanya lebih kepada sentimen negatif dari dalam dan juga pergerakan bursa regional yang juga pagi ini mengalami koreksi, tapi koreksinya tidak terlalu cukup besar. Yang kedua tadi, harga-harga komoditi juga kita lihat masih cukup solid untuk komoditi logam, dan ini juga tentu akan menjadi sentimen yang bagus juga bagi bursa kita. Jadi hari ini IHSG akan bergerak naik dengan potensi juga untuk bisa bergerak menuju level 6.100 juga berpeluang bisa terrealisasi. Oke, kita akan bahas nanti beberapa emiten update begitu, apakah ini bisa menjadi pilihan bagi para investor trader dalam menyikapi perdagangan hari yang Anda katakan akan bergerak variatif begitu, meskipun peluang 6.100 bisa tertembus Pak Arfad. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.